Selebtubers, kasus laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajide terkait Laura hingga kini masih bergulir di kepolisian. Nah, yang terbaru beredar rumor bahwa Laura yang berposisi sebagai korban kini justru ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini pun membuat Nikita selaku ibu korban merasa sangat terkejut. Nikita pun mengungkapkan ketidakpuasannya terkait status hukum terhadap anaknya tersebut. Melalui feed Instagram, artis yang dijuluki sang wanita Amazon itu menulis surat terbuka untuk pihak kepolisian Republik Indonesia. Ia menyampaikan bahwa kasus yang dilaporkan olehnya adalah kasus serius karena melibatkan anak di bawah umur. Ia pun mempertanyakan mengenai putrinya yang tiba-tiba ditetapkan sebagai status tersangka oleh penyidik. Menurut Nikita, hal itu sangat tidak masuk akal. Ia juga menduga ada pihak yang menghambat laporan kasusnya tersebut. Sebagai ibu Laura, Nikita berharap kepada pihak kepolisian agar kasus yang melibatkan putrinya ini segera diselesaikan secara adil. Usut punya usut, kabar Laura ditetapkan jadi tersangka rupanya berawal dari pernyataan TikTokers Yolo Ine. Dalam video unggahannya, Yolo menceritakan bahwa pada pertengahan Desember lalu, ia dipanggil ke Polres Jakarta Selatan dan mendapati informasi terkait penetapan Laura sebagai tersangka. Bahkan ia mengaku ikut serta tanda tangan sebagai saksi terkait penetapan tersebut. Tak hanya itu, Yolo juga menceritakan bahwa Nikita tetap berusaha menolong putrinya meski disebut ibu biadab. Faktanya menurut Yolo, Nikita berusaha agar anaknya tetap di safe house supaya tidak ditahan. Pertengahan Desember gue itu kan dipanggil lagi ke Polres Jaksel. Jadi dia dibilang katanya, Laura itu udah tersangka. Itu bener. Gue tanda tangan berkas juga sebagai saksi. Terus mau dibilang katanya ibu biadab apa segala macem. Si Niki ini tetap membiarkan anak ini gimana caranya supaya tetap di safe house. Biar gak ditahan. Selalu tahu, ya. Tapi tetap gue tidak mau teralihkan. Gue cuma pengen lo pada tahu kenyataannya seperti apa, ya. Ya memang mau kalian bilang apapun, Niki itu masih berupaya buat ngejaga si Loli, ya. Cuma ya entahlah ya, orang di luar sana banyak banget yang mau ngegrecokin kasus ini. Tapi sorry, saya tetap fokus di kasus penistaan agama. Insya Allah Senin pemeriksaan. Sementara itu, kabar Laura Mirzani ditetapkan sebagai tersangka justru dibantah oleh Rasman Arif Nasution, pengacara Fadel. Ia pun mempertanyakan kapasitas Yolo Ine sehingga bisa berkomentar demikian. Selain itu, ia juga mempertanyakan terkait pemindahan Laura pasca kabur dari rumah aman. Pasalnya pemindahan Laura tersebut dilakukan tanpa adanya konfirmasi dengan pihaknya. Ia pun merasa dikelabui oleh pihak penyidik dan mengaku akan segera ambil tindakan. Bahwa Loli laporan di Polres sudah menjadi tersangka, ini gimana sih Bang? Hoax itu. Hoax, Bang. Siapa sih? Yolo ini siapa? Nah, saya lupa nih. Kami udah bicara lagi tadi dengan Loli yang kedua kali. Dia udah pesan karena dia merasa kemarin dijemput paksa oleh orang-orang tidak berkepentingan. Dia tanya Dr. Oki. Selesai urusan dia ini, kami akan melaporkan Dr. Oki. Ya? Terkait apa? Iya dong. Apa kapasitas dia datang menjemput? Dia rekam segala macam. Ya. Dia bukan perwakilan keluarga. Loli berkeberatan. Siapa dia? Kalau Edwin, Edo, oke. Ini siapa? Dan sekarang di mana dia? Kenapa saat begini dia tidak tampil? Katanya sayang sama Loli. Temui saya. Mau adopsi, temui saya. Mana kau? Minggu ini gugatan kami masuk. Bukan semasi, gugatan ke pengadilan. Dan kami sedang pelajari penipuan penggelapan. Tak ada urusan, ya, oke? Tidak hanya itu, Rasman juga mengomentari soal Nikita Mirzani yang dinilai tidak konsisten dengan ucapannya. Pasalnya Nikita sebelumnya mengaku ikhlas melepaskan Laura dan mengaku tetap terbuka menerima sang putri. Namun setelahnya Niki kembali berkomentar sinis terkait Laura yang ingin diadopsi Rasman, bahkan sesumber akan mencabut semua asuransi terkait Laura. Mau saya buka apa yang dikatakan Loli tentang kelakuan kau dalam rumah? Dengan pacar-pacar kau? Saya buka nanti kau tak. Sudah, saya masih menahan diri. Cukup. Tadi Loli juga masih ngomong, Pak. Dengar Ibu Indra. Bagaimana di sana, ya? Kau yang begitu. Kau bilang ikhlas. Besoknya kau speak up lagi. Kau bilang sayang sama Loli, tapi besoknya kau umumkan kau sudah stop asuransinya. Apa ini? Hari ini A, besok B. Buka pintu terlebar-lebarnya. Tapi datang diusir.
Ya Allah, udahlah kita ini terlalu sibuk gara-gara si Nikita Mirzani ini. Proses hukum ini tangkap tahan, biar diam ini. Loli pernah ngomong loh, Om, begitu dia ditahan kemarin di Serang, kami nyaman di rumah itu. Itu perkataan Loli. Dan ini mungkin kalau dengan saya dia masuk, mungkin akan lebih nyaman. Sekarang saya tegaskan lagi, Loli tadi ngomong, Om, kalaupun saya sudah dewasa, saya tidak mau bertemu dengan NM. Saya tanya, kamu yakin jadi anak angkat saya? Yakin Om, saya akan ikut. Oke? Kita lihat, oke? Sekarang, day to day saya akan pantau perkembangan dia. Jangan coba-coba menghalang-halangi, karena saya niatnya baik untuk menjaga Loli. Oke? Thank you. Kasus Loli dengan Fadel sejauh ini sampai di mana? Ya, yang jelas masih di dalam. Ya, kemudian kemarin sudah kita lihat bersama untuk LM sudah di rumah sakit Polri tentunya untuk pengobatan atau didalami lagi kejiwaan. Untuk LM sendiri di rumah sakit Polri sampai kapan kalau boleh tahu? Itu masih yang jelas dari rumah sakit nanti yang menentukan ya. Karena memang itu ada psikis yang harus kita obatin. Bu Nurma, ada apa tuh info terbaru postingan dari Mirzani terkait dia menyebut bahwa Loli tersangka itu tersangka apa ya? Kasus apa Bu Nurma mungkin boleh jelaskan? Iya, kalau di penyidik setelah kita koordinasi ke penyidik kita menanyakan adakah yang disebut, untuk sementara ini tidak ada. Ya. Hanya tidak benar ya kabar tersebut? Iya betul, tidak benar. Bu, kalau untuk LM sendiri itu termasuk Polri pure pengecekan kesehatan psikis atau memang pindah tempat untuk di rumah aman itu? Ya, kemarin kan sudah kita rapatkan, kita juga menggandeng stakeholder yang ada ya, dari KPI dan terus kemudian dari P3A, semua yang ada di situ. Kemarin kita lihat bersama ya, kita duduk bareng, kemudian juga sudah kita rapatkan itu terakhir kita mengambil untuk melihat psikis dari LM memang harus dipulihkan dulu. Itu keputusan bersama. Pemulihan itu artinya Bu, apakah memang penempatan secara jangka waktu tertentu atau seperti yang kemarin pemindahan rumah aman itu? Ya, kalau ini yang jelas dari rumah sakit Polri yang tahu, karena memang pengobatan itu jangka waktunya juga kita penyidik belum paham. Nanti kita pasti berkoordinasi. Bu, pengobatan mental sendiri apakah ada indikasi mentalnya Laura sendiri terganggu atau gimana? Ya kalau itu yang jelas ahlinya ya, karena itu kemarin setelah kita rapat koordinasi itu dihasilkan kita ke Polres ke rumah sakit Polri untuk perbaikan psikis. Itu artinya pasca insiden ini Bu? Pemilik rumah sakit Polri itu kenapa sih? Ikan memang kita di sini yang jelas dari penyidik kita adalah rumah sakit Polri ya. Kita adalah penyidik ya, penyidik yang kita berkoordinasi dengan Polri. Kita punya rumah sakit, yaitu rumah sakit Polri. Ya, Ibu tadi Pak Rasman juga sempat kecewa dengan tidak diikutsertakannya dia pemindahan Loli dari ruang yang pertama ke ruang kedua. Itu seperti apa sih Bu? Iya, kalau itu memang haknya dari RAN berbicara. Tapi dari penyidik sesuai dengan SOP yang jelas. Dari setelah dirapat koordinasi kemudian memutuskan untuk memindahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu adalah sudah keputusan bersama. Kemudian untuk RAN dari yang dibicarakan itu haknya. Karena apa? Yang kita koordinasikan adalah yang satu adalah orang tuanya, ya. Kemudian dua, kita berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, dan ketiga adalah penyidik yang berwenang dalam kasus yang ada sekarang dilihat, ya. Artinya RAN ini sendiri tidak punya hak untuk mencampuri urusan di mana Loli tinggal, bagaimana? Ya kalau untuk sementara ini memang haknya penyidik. Kemudian juga
yang melaporkan adalah orang tua. Nah itu yang kita jelas berkoordinasi terus. Bu, soal kemarin menyatakan kalau yang didengar oleh Loli saat ini ya Rasman gitu, ibaratnya dia menganggap Rasman sebagai keluarga terkait dengan yang ketika Jumat malam sebelum dibawa ke RS Polri itu juga kan dia lebih tenang begitu ketika, benar begitu Bu Nurma? Ya kalau kita melihat sendiri kemarin ya, karena memang semua masih di dalam nih tentunya. Itu yang pasti ya, masih didalami oleh penyidik. Bu, apakah gangguan psikis itu karena peristiwa kemarin tuh atau memang berkelanjutan dari peristiwa sebelumnya? Kan kemarin sudah pernah diperiksa di rumah sakit RSCM. Nah, dari situ berlanjut ya, itu memang dari rapat kemarin putusannya begitu. Artinya memang sudah ada indikasi memang kesehatannya terganggu atau kan tahu? Ya kan kita dari kemarin ya kita melihat dari sebelumnya ya LM juga mungkin sedikit ada psikis yang mungkin sedikit menangis, kemudian juga berteriak ya. Nah itu yang kita